Oke, kembali lagi bersama saya Ridwan Daka. Kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan keempat, yaitu hambatan manajer. Jadi di pertemuan ini kita mengambil dari bukunya Stephen Robin di chapter yang ke-7 tentang Constraint on Manager. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai pandangan omnipotent dibandingkan dengan pandangan simbolis. Lalu kita akan melakukan kajian terhadap budaya dan lingkungan organisasi, itu perbedaannya apa, lalu hambatan dan tantangan budaya organisasi dalam lingkup internal gitu ya. Kemudian yang keempat, hambatan dan tantangan manajemen terhadap lingkungan ya, lingkungan organisasi, yaitu faktor eksternal. Dan yang terakhir yaitu isu terkini mengenai budaya organisasi. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama tentang pandangan omnipotent melawan simbolis gitu ya. Nah, omnipotent sendiri didefinisikan sebagai maha kuasa atau apa ya istilahnya gitu ya, yang punya kuasa gitu ya. Jadi pandangan omnipotent itu menganggap bahwa seorang manajer bertanggung jawab langsung atas keberhasilan atau kegagalan organisasi. Nah, pandangan ini konsisten dengan gambaran stereotip eksekutif bisnis yang bertanggung jawab yang mengatasi setiap hambatan dalam melihat bahwa organisasi mencapai tujuannya. Untuk itu, dalam omnipotent view itu perbedaan dalam kinerja organisasi gitu ya diasumsikan karena keputusan dan tindakan manajernya. Jadi manajer yang baik pasti akan mengantisipasi perubahan, memanfaatkan peluang, dan memperbaiki kinerja yang buruk gitu ya. Kalau kita ingat di sepak bola gitu kan, ada pelatih bola misal Mourinho atau mungkin kemarin pelatih timnas Indonesia gitu ya, meskipun bagus karena kalah beberapa kali akhirnya dipecat gitu ya. Jadi memang seorang manajer bertanggung jawab atas kinerja organisasinya gitu ya. Jadi ketika misal labanya turun, manajer puncak sering dipecat gitu ya. Dan rata-rata berkeyakinan bahwa manajer yang di atasnya lagi atau yang ownernya gitu ya, darah baru dihargai, bahwa butuh penyegaran gitu ya. Jadi dia menganggap kalau ada darah baru, energi baru sebagai manajer akan membawa hasil yang lebih baik. Nah, contohnya tadi pelatih misal Mourinho gitu di MU gitu ya. Meskipun dia di tahun berikutnya, sebelumnya dia membawa MU juara UEFA League gitu ya, yang di bawahnya champion. Ketika di liga dia tersiap, akhirnya ya dipecat lah gitu ya, karena kinerjanya memang seorang manajer bertanggung jawab atas kinerjanya. Nah, sekarang pandangan simbolik. Nah, pandangan simbolik itu didefinisikan jadi keberhasilan atau kegagalan organisasi adalah tidak hanya tanggung jawab manajer, tetapi akibat kekuatan eksternal di luar kendali manajer gitu ya. Pandangan simbolis ini mengatakan bahwa kemampuan manajer untuk mempengaruhi hasil kinerja dipengaruhi dan dibatasi oleh faktor-faktor eksternal gitu. Tidak masuk akal untuk mengharapkan manajer secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi, sedangkan kinerja organisasi sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor di mana manajer memiliki sedikit kontrol, seperti kita nggak bisa mengontrol misal harga kurs rupiah gitu ya, lalu kebijakan pemerintah misal ojek online hanya boleh mengangkut barang, tidak boleh mengangkut penumpang, akhirnya nggak jadi ojeknya, jadi kurir barang gitu ya. Nah, pandangan simbolis ini didasarkan pada keyakinan bahwa manajer memang melambangkan kontrol dan pengaruh. Manajer tidak semuanya kuat atau tidak berdaya, namun keputusan dan tindakan mereka dibatasi kendala eksternal yang berasal dari lingkungan organisasi dan kendala internal berasal dari budaya organisasi. Jadi memang ada dua faktor itu nanti yang akan kita bahas. Jadi yang berasal dari internal itu ya budaya organisasi, dan dari luar
dan dari eksternal yaitu dari lingkungan organisasi. Nah, pandangan simbolis ini tadi berpendapat bahwa memang kemampuan manajer untuk mempengaruhi hasil kinerja dipengaruhi dan dibatasi oleh faktor-faktor eksternal gitu ya. Menurut pandangan ini tidak masuk akal untuk mengharapkan tadi secara signifikan mempengaruhi organisasi, sebaliknya kinerja dipengaruhi oleh faktor di mana kontrol dari manajer sendiri sedikit ya. Makanya memang ada keterkaitan antara faktor internal, faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajer terhadap kinerjanya gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tadi budaya organisasi dan lingkungan organisasi. Nah, budaya organisasi sendiri itu apa sih? Di budaya organisasi itu didefinisikan sebagai nilai-nilai bersama, prinsip, tradisi, dan cara melakukan hal yang mempengaruhi cara anggota organisasi bertindak. Dan hal ini, budaya itu yang membedakan organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi budaya organisasi merupakan ciri khas gitu ya. Ciri khas gimana kita melayani suatu organisasi gitu ya dalam mencapai tujuannya. Nah, sedangkan lingkungan organisasi di sini merupakan faktor dan kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pada buku Robbins itu didefinisikan lingkungan organisasi yang menjadi hambatan seorang manajer itu dipengaruhi oleh 6 hal, mulai dari faktor ekonomi, demografi, kependudukan, politik, lalu sosiokultural, budaya sosial gitu ya, lalu teknologi dan global. Nah, nanti akan dibahas di bahasan di belakang gitu ya. Nah, sekarang di budaya organisasi, tadi kan budaya organisasi bukan ciri khas gitu ya. Nah, budaya organisasi, dari definisi budaya organisasi didefinisikan 3 hal gitu ya, mengandung 3 hal, yaitu budaya adalah persepsi. Di sini kita menganggap budaya itu tadi sesuatu yang tidak dapat disentuh atau dilihat secara fisik, tetapi dirasakan gitu ya, jadi dialami dalam organisasi. Jadi karyawan melihatnya berdasarkan apa yang dialami dalam organisasi. Berarti persepsi itu kebiasaan, bisa berarti kebiasaan gitu ya. Jadi persepsinya dia tidak dapat disentuh atau dilihat secara fisik, tetapi karyawan melihatnya berdasarkan apa yang mereka alami dalam organisasi gitu. Ya misal kalau di Indonesia mungkin organisasinya kalau tiap akhir tahun gitu ya, pasti ada THR gitu ya. Itu sebelum ini disahkan dengan peraturan gitu, bahwa wajib dengan peraturan dengan memberikan THR gitu ya. Lalu budaya organisasi bersifat deskriptif. Nah, di sini mengaitkan bahwa bagaimana anggota memahami budaya dan menggambarkannya, bukan dengan apakah mereka menyukainya. Jadi mereka itu kalau tadi persepsi, jadi persepsi itu daya tangkap gitu ya. Jadi ini menurut dia apa, sedangkan deskriptif dia bisa menjelaskan gitu ya, dia bisa menggambarkan ini budaya ini bagaimana sih. Nah, itu setiap anggota memahami budaya dan menggambarkannya, dan tidak cuma bisa menggambarkan, harusnya juga bisa mengimplementasikannya. Nah, yang ketiga tadi budaya organisasi dalam istilah yang sama, yaitu budaya bersama. Jadi memang ini dia sebagai sharing, jadi share culture. Jadi meskipun individu tadi berdasarkan latar belakang yang berbeda atau bekerja di tingkat organisasi berbeda, mereka cenderung menggambarkan budaya organisasi sebagai budaya bersama. Jadi antara satu dan lainnya, kalau menganggap kita misal 3S, senyum, sapa, salam gitu ya, udah tiap hari akan selalu begitu. Jadi dimanapun dia akan menganggap konsumen atau tamu, budayanya akan selalu begitu. Jadi sering mengucap salam, lalu 3S senyum gitu ya. Atau kayak misal kalau di bandara itu misal penarik roda pesawat itu kan dia pasti akan selalu memberikan dada gitu ya, budayanya kan begitu tuh. Nah, itu ya suatu budaya organisasi gitu ya. Nah, hambatan dan tantangan di dalam budaya organisasi ini dialami dalam tadi manajer akan mengalaminya pada saat dia melakukan perencanaan, organizing gitu ya, leading, kepemimpinan, sehingga sampai controlling gitu ya. Nah, di perencanaan ini
dia akan mengalami misal tingkat risiko yang harus dimiliki oleh rencana. Jadi perencanaan itu pasti ada tingkat risikonya itu apa, itu pasti ada hambatannya. Lalu apakah rencana harus dikembangkan oleh individu atau tim, lalu tingkat pemindahan lingkungan di mana manajemen akan terlibat, itu sudah merupakan hambatan-hambatannya. Lalu di organizing, misal hambatannya berapa banyak kewenangan yang diberikan kepada pekerjaan karyawan ini. Jadi misal disposisi atau otonominya itu harus dirancang dalam pekerjaan karyawan tuh, dia bisa melakukan otonomi terhadap pekerjaannya berapa kewenangannya. Lalu apakah tugas tersebut harus dilakukan secara tim atau bisa individu? Lalu sejauh mana antar unit-unit manajer gitu melakukan interaksi antara satu dengan yang lain, itu merupakan hambatan yang harus diatasi gitu ya. Lalu planning, organizing, ketiga di leading itu dalam kepemimpinan. Sejauh mana manajer peduli dengan peningkatan kepuasan kerja karyawan. Jadi tidak hanya mengejar target kinerja, tetapi juga karyawan puas enggak itu terhadap caranya, terhadap kondisinya, lingkungannya gitu. Lalu apakah gaya kepemimpinannya tepat? Misal kalau gaya kepemimpinannya misal otoriter gitu ya, atau klemak-klemak, tepat enggak sih? Kadang gas, kadang pelan, itu. Lalu apakah semua ketidaksepakatan tadi, bahkan yang konstruktif, harus dihilangkan? Nah, ini termasuk hambatan-hambatan dalam POLS. Dan yang terakhir dalam controlling, misal apakah akan memaksakan kontrol eksternal atau untuk memungkinkan karyawan untuk mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi misal kalau di kita ada unit kepatuhan internal gitu ya, untuk memaksa apakah setiap kegiatan harus direview update itu. Nah, itu merupakan suatu cara tadi hambatan-hambatannya. Jadi bisa menganggap bahwa kontrol itu tadi menghambat jalannya pekerjaan. Apalagi kalau diminta dokumennya banyak, bolak-balik belum kerja, dokumennya diminta dulu apa gitu ya. Lalu kriteria apa yang harus ditingkatkan dalam evaluasi kinerja karyawan? Nah, ini menentukan biasanya untuk menentukan reward gitu. Ini apa sih kinerja ini, sukses enggak gitu. Kita lakukan. Lalu apa akibat yang akan terjadi? Misal kalau melebihi anggaran gitu ya seseorang, jadi antara cost and benefitnya ternyata costnya kebanyakan daripada yang direncanakan. Nah, itu merupakan hambatan-hambatan budaya organisasi dalam planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, dalam budaya organisasi ini terdapat 7 hal gitu ya. Kita harus melakukan inovasi pengambilan risiko di tingkatan di mana karyawan didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. Jadi dibudayakan. Lalu karyawan tadi dalam budaya organisasi kita ingin karyawan memperhatikan detail. Jadi tingkatan di mana karyawan diharapkan menunjukkan ketepatan analisis. Jadi dia bisa menganalisis hingga kedetailan misal produk. Ini harus apa, langkahnya apa itu. Lalu berorientasi pada hasil. Jadi tidak hanya berorientasi pada, kalau kita tidak hanya berdasar output, tetapi juga berdasar outcome gitu ya. Berorientasi pada hasil. Jadi tingkat di mana manajer berfokus pada hasil atau hasil daripada bagaimana hasil ini dicapai gitu ya. Nah, kemudian berorientasi pada orang gitu. Sejauh mana perusahaan manajemen memperhitungkan dampaknya terhadap orang-orang dalam organisasi. Jadi ketika manajemen mengambil keputusan ya orang atau karyawan harus puas juga. Jadi tidak hanya sekedar tadi melakukan mengejar kinerja gitu, atau mungkin kalau istilahnya kita memerah keringat gitu ya, tapi tidak memperhitungkan rewardnya gitu. Kemudian orientasi tim, sejauh mana pekerjaan diatur di sekitar tim daripada individu. Kemudian budaya organisasi agresivitas, sejauh mana karyawan lebih agresif dan kompetitif daripada kooperatif. Jadi menciptakan kompetisi di antara karyawan gitu ya. Lalu stabilitas, sejauh mana keputusan dan tindakan organisasi menekankan mempertahankan status quo. Jadi meskipun ada kegiatan-kegiatan atau pembaruan budaya organisasi, nah yang status quo tadi dipertahankan. Jadi misal status quo yang baik ya, misal mempertahankan antara level bawah dan level atas, jadi hubungannya gitu ya. Jadi tidak membuat
kekacauan. Makanya stabilitas itu penting gitu ya. Nah, budaya organisasi terutama yang kuat itu memang mempengaruhi dan membatasi cara manajer merencanakan, mengatur, lalu memimpin dan mengendalikan. Kendala seperti sebelumnya kita bahas tadi yang di planning, organizing, leading, controlling tadi jarang eksplisit itu ya. Mereka misal hambatan-hambatan itu tidak tertulis gitu ya, mungkin juga tidak terucapkan, tetapi hambatan itu ada, dan seorang manajer ya harus dengan cepat mempelajari apa yang harus dilakukan. Makanya tadi butuh 7 hal tadi ya, supaya tadi seorang manajer dapat mengatasi hambatan hambatan dalam budaya organisasi tadi ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai lingkungan organisasi. Tadi kan lingkungan organisasi merupakan salah satu hambatan manajer yang tidak bisa dipegang karena kendali di luar gitu ya. Nah, di sini misal komponen ekonomi gitu ya. Komponen ekonomi mencakup faktor-faktor seperti suku bunga gitu ya. Nah, seorang manajer nggak bisa mengatasi suku bunga berapa sih suku bunga BI gitu. Tapi dia bisa melakukan rencana gitu, planning. Apalagi datanya lengkap ya. Inflasi, perubahan pendapatan, fluktuasi pasar saham, dan tahapan siklus bisnis. Lalu untuk komponen demografi berkaitan dengan tren, lalu usia, ras, jenis kelamin, pendapatan, komposisi keluarga, lalu komponen politik gitu ya, gimana melihat hukum negara bagian, hukum lokal gitu ya, kondisi dan stabilitas politik, misalnya kalau saat pemilu gitu kan, pasti situasinya kan gitu ya, pemilu baik pusat maupun daerah gitu ya. Lalu komponen sosiokultural berkaitan dengan faktor sosial budaya, misalnya nilai-nilai, sikap, tren, tradisi, gaya hidup, kepercayaan, selera, pola perilaku, ini di luar kendali manajer itu ya. Lalu di komponen teknologi itu berkaitan dengan inovasi ilmiah atau industri. Kemudian di komponen global mencakup isu-isu yang terkait dengan globalisasi dan ekonomi dunia, seperti sekarang kan dulu kan pernah pakai uang koin itu apa itu istilahnya itu. Kemudian ya sekarang pandemi gitu ya, COVID gitu ya, mana orang harus menjaga kesehatan gitu ya, kesehatan utama gitu. Jadi kalau misal produk kita tidak menjaga kesehatan atau diduga mengalami kerusakan akibat gangguan kesehatan, ya itu bisa menyebabkan orang malas mau beli gitu ya. Makanya sekarang memang butuh ketepatan dalam mengatasi produknya, yakin sehat gitu ya untuk dikonsumsi. Nah, lalu bagaimana menilai ketidakpastian di lingkungan organisasi? Nah, dimensi lain dari ketidakpastian menggambarkan tingkat lingkungan kompleksitas yang melihat jumlah komponen di lingkungan organisasi dan sejauh mana pengetahuan yang dimiliki organisasi tentang komponen-komponen itu. Jadi di sini ada 4 sel gitu ya, ada 4 sel yang menggambarkan tingkat kompleksitas hingga tingkat perubahan. Dari tingkat perubahan ada stabil, dinamis, lalu tingkat kompleksitas ada kompleks dan sederhana. Sebuah organisasi dengan sedikit pesaing, pelanggan, sedikit pemasok, lalu lembaga pemerintah dan sebagainya menghadapi lingkungan yang kurang kompleks dan tidak pasti. Organisasi menangani kompleksitas lingkungan dengan berbagai cara. 4 sel kombinasi yang berbeda dari tingkat kompleksitas itu tadi, misal sel 1, lingkungan stabil dan sederhana, merupakan tingkat ketidakpastian lingkungan terendah. Jadi yang stabil dan sederhana tingkat kompleksitasnya yang paling rendah. Sedangkan di sel 4, lingkungan dinamis dan kompleks tadi tingkat kompleksitasnya tertinggi. Tidak mengherankan memang manajer memiliki pengaruh terbesar pada hasil organisasi di sel 1. Jadi ketika di organisasi sel 1, manajer sangat berdampak gitu ya. Sedangkan di sel 4, nah ini kekuatan manajer ini sangat berkurang. Karena ketidakpastian merupakan ancaman bagi efektivitas organisasi. Manajer mencoba meminimalkannya ya. Diberi pilihan, manajer lebih suka beroperasi di lingkungan yang paling tidak pasti, namun mereka memang jarang mengendalikan pilihan itu. Selain itu, sifat lingkungan eksternal saat ini adalah bahwa sebagian besar industri gitu ya,
menghadapi perubahan yang lebih dinamis, membuat lingkungan mereka tidak pasti gitu ya. Nah, di isu terkini mengenai budaya organisasi dibedakan menjadi 3 gitu ya. Nah, kalian nanti bisa baca di Robin. Yang pertama memang bagaimana seorang manajer menciptakan budaya inovasi, tantangan dan keterlibatan, kebebasan, kepercayaan, keterbukaan, waktu ide, resolusi konflik, debat, mengambil risiko itu perlu diciptakan seorang manajer terhadap karyawan di bawahnya. Jadi ketika dia memberikan kepercayaan, gimana dia keterbukaan terhadap ide, discuss gitu ya, bukan debat, discuss gitu ya. Kemudian dia menciptakan budaya responsif pelanggan gitu ya. Jadi responsif pelanggan ini tadi, misal jenis karyawannya, orang-orang dengan kepribadian dan sikap konsisten dengan layanan pelanggan, ini kita harus ramah gitu ya, penuh perhatian, antusias, sabar, keterampilan mendengarkan yang baik gitu ya. Nah ini memang harus ditekankan budaya responsif pelanggan, karena kan konsumen adalah raja gitu ya. Kemudian yang terakhir, isu yang ketiga yaitu menciptakan budaya keberlanjutan. Nah, perusahaan dapat membuat ritual untuk menciptakan dan memelihara budaya yang berkelanjutan. Misal memberikan bonus gitu ya. Jadi bagi banyak perusahaan, keberlanjutan dikembangkan dalam budaya keseluruhan organisasi. Jadi tidak hanya kita inovasi, responsif ke pelanggan, tetapi juga budaya ini harus berkelanjutan. Setelah ini nextnya apa gitu ya. Nah itu misal kalau kinerjanya baik gitu ya, nah maka diberikan bonus gitu ya. Itu budaya-budaya keberlanjutan, tapi tidak budaya bonus sih, tapi budaya menciptakan kinerja. Misalkan yang idenya diterima, dia yang mengelit suatu kegiatan gitu ya, dia yang memimpin, itu yang menciptakan budaya keberlanjutan. Lalu ketika idenya itu sudah diterima, dia mengelit, juga disupport. Support itu tidak hanya secara simbolik gitu ya, tapi support benar secara uang, secara kewenangan itu ya, secara struktural. Nah itulah bahasan pertemuan keempat mengenai hambatan manajer. Saya harap kalian memahami. Untuk lebihnya kalian bisa pelajari di pointer yang sudah saya berikan dan baca buku Robin di chapter yang ke-7 tentang constraint manager. Terima kasih, sampai jumpa lagi.